الحمد لله الحمد لله مدى الدوام والشكر لله على الإنعام لنعمة الإيمان والإسلام والاقتداء بسيد الأنام ثم الصلاة مع سلام على خطير الأيك والأنام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله حق تقاته كما قال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini kita berada di tanggal ke-8 dari bulan Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani, yang itu berarti menurut para ulama Rabiul Akhir itu adalah bulan peningkatan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rabiul Awal kita memperingati hari lahirnya Nabi. Bahkan tidak hanya hari lahirnya, tetapi kita memperingati hijrahnya, sekaligus juga adalah hari beliau wafat. Memang para ulama ahli sejarah menyatakan bahwa Rasulullah itu lahir, Rasulullah saat hijrah dari Makkah ke Madinah sampai di Madinah, dan nanti saat beliau wafat semuanya harinya sama, tanggalnya sama. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, ini tentu sesuatu yang tidak lazim. Itu sebabnya banyak orang kemudian menyatakan bahwa Rasulullah lahir, Rasulullah sampai di Madinah saat hijrah, Rasulullah wafat, harinya sama, tanggalnya sama, bulannya sama, tidak lain itu hanya kebetulan saja. Nah, tetapi dalam pandangan Islam tidak ada sesuatu itu terjadi secara kebetulan. Semua yang terjadi di alam raya ini bi qudratillahi wa iradatihi. Semua itu berjalan atas kuasa Allah, atas rencana Allah. Maka tidak ada yang kebetulan. Rasulullah lahir dalam keadaan yatim, tidak kebetulan. Rasulullah saat kemudian usia 6 tahun ditinggal wafat oleh ibunya, bukan kebetulan. Saat usia 8 tahun ditinggal wafat oleh kakeknya, bukan kebetulan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi, Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Sungguh yang mendidik aku itu adalah Allah, maka sungguh sangat baik pendidikannya kepadaku. Allah ingin membuat rencana bahwa kenapa Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim, kemudian ibunya juga meninggal ketika baru 6 tahun, kakeknya wafat ketika usia beliau baru 8 tahun, agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya tidak dipengaruhi oleh ayahnya, tidak dipengaruhi oleh ibunya, tidak dipengaruhi oleh kakeknya, tetapi yang langsung mempengaruhi, yang mendidik Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, bukan kebetulan pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dari seorang ayah yang namanya Abdullah. Abdullah itu artinya hamba Allah yang senantiasa patuh kepada Tuhannya. Abdullah dari seorang ibu Aminah, yang berarti orang yang memberikan rasa aman, orang yang membawa kedamaian, yang membantu proses kelahiran Nabi namanya Asy-Syifa, yang itu artinya penyembuh. Yang menyusui Rasulullah namanya Halimah As-Sa'diyah, yaitu orang perempuan yang lapang hatinya lagi bahagia. Artinya apa? Nabi Muhammad diiringi oleh orang-orang sekitar yang namanya itu menunjukkan semuanya kepada kebaikan, menunjukkan semuanya kepada kemuliaan. Bahkan Rasulullah diberi nama oleh kakeknya Abdul Muthalib dengan nama Muhammad, sebuah nama yang tidak pernah dikenal sebelumnya oleh orang Arab. Tidak ada orang Arab saat itu sebelum Nabi diberi nama Muhammad itu yang memberi nama anaknya, yang memberi nama keluarganya dengan Muhammad.
maka ini tentu bukan sebuah kebetulan. Semua itu ada maksud, ada hikmah di balik semua itu. Ada orang yang sementara kemudian bertanya, kenapa Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin? Kenapa tidak hari Jumat? Bukankah hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, hari paling baik? Kenapa Nabi tidak dilahirkan hari Jumat? Atau kenapa Nabi Muhammad lahirnya bulan Rabiul Awal? Kenapa tidak di bulan Ramadan, bulan yang paling mulia? Atau kalau tidak Ramadan, di Ashhurul Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram atau Rajab? Kenapa beliau dilahirkan pada bulan Rabiul Awal? Nah, hadirin rahimakumullah, menarik apa yang dikemukakan oleh Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Husnul Maqsid fi Amalil Maulid. Beliau menjelaskan kenapa Nabi tidak hari Jumat lahirnya, tidak di bulan Ramadan dan Ashhurul Hurum, bulan kelahirannya, karena Allah ingin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulia karena kemuliaannya, bukan karena hari, bukan karena bulan, tetapi hari dan bulan itu menjadi mulia karena kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu la yashrafu bizaman wa innama yashrafu zamanu bih. Karena Nabi Muhammad itu mulia karena kemuliaannya beliau sendiri, bukan karena waktu, bukan karena hari, bukan karena bulan, tetapi bulan dan hari itu menjadi mulia karena lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, dalam momentum itulah maka bulan Rabiul Akhir ini bulan yang istimewa. Karena apa? Karena di bulan ini berdekatan dengan bulan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala yang berdekatan dengan Nabi itu menjadi mulia. Itu sebabnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika saat beliau mau sakaratul maut, saat beliau mau wafat, maka beliau ingin sekali agar beliau dikuburkan di sisinya Rasulullah. Maka beliau perintahkan anaknya Abdullah bin Umar untuk minta izin kepada Aisyah agar diperkenankan untuk dikuburkan bersama, berdekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena sesuatu yang terkait dengan Nabi, yang berdekatan dengan Nabi Muhammad, semuanya menjadi mulia. Itu sebabnya maka kita yang menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi umat yang paling mulia di antara para umat-umat nabi-nabi sebelumnya. Hadirin rahimakumullah, disebutkan kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairal anbiya wa ummatuhu khairal umam. Nabi Muhammad itu sebaik-baiknya nabi dan umatnya adalah menjadi umat yang terbaik di antara para umat-umat nabi yang lain. Artinya apa? Umatnya Nabi Muhammad karena berdekatan dengan nabi menjadi umat yang utama, menjadi umat yang paling mulia. Hadirin rahimakumullah, itu sebabnya Allah mengistimewakan umatnya Nabi Muhammad ini dibanding dengan umat-umat Nabi terdahulu. Antara lain, umatnya Nabi Muhammad diberi syariat agama yang mudah. Allah menyatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kalian wahai umatnya Nabi Muhammad untuk kemudahan, tidak menghendaki kalian dalam kesulitan. Maka syariat agama untuk umatnya Nabi Muhammad begitu mudah. Bukankah kita diwajibkan sholat hanya yang wajib 5 waktu dalam sehari semalam? Berbeda dengan umat nabi-nabi dahulu. Umatnya Nabi Musa alaihi salam, maka sholatnya 50 kali, 50 waktu dalam sehari semalam. Bukankah itu sangat memberatkan? Kita hanya 5 waktu, selebihnya adalah sunnah. Hadirin rahimakumullah, begitu juga dengan masalah puasa. Orang zaman dulu puasanya lama, puasanya tidak dimulai dari waktu subuh, tetapi dimulainya dari waktu sebelum mereka tidur malam. Artinya apa? Masanya panjang dan tidak ada makan sahur. Maka makan sahur itu kata Nabi min khosoisi hadil ummah, adalah kekhususan untuk umatnya Nabi Muhammad. Puasanya mudah, puasanya ada makan sahur, mulainya di waktu subuh sampai maghrib saja. Umat Nabi dahulu mulainya di waktu sebelum mereka tidur malam dan berakhir boleh berbuka ketika megah merah itu sudah hilang, artinya sudah gelap, sudah malam, kira-kira waktu isya.
baru mereka melaksanakan berbuka. Begitu juga dengan zakat. Zakat umat Nabi dahulu bahkan ila nisfil mal, sampai separuh dari harta, 50%. Umatnya Nabi Muhammad syariatnya mudah, hanya rata-rata zakat kita cuman 2,5%, sesuatu yang sangat sedikit, sesuatu yang sangat ringan. Bahkan umat Nabi dahulu ketika ada sesuatu yang najis, maka najis itu tidak bisa disucikan dengan air. Disebutkan di dalam hadis, kanu idza asabahumul baulu qata'u ma asabahumul baulu minhum. Orang-orang dahulu itu kalau ada najis kena pakaiannya, maka najis itu tidak bisa dibersihkan dengan air. Mereka harus memotong pakaian yang terkena najis itu dan dibuang, baru itu pakaian yang lain tidak kena najis. Artinya apa? Tidak bisa najis itu disucikan dengan air. Tetapi umat Nabi Muhammad, najis bisa suci dengan air, bahkan najis mughalladhah sekalipun. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, umat Nabi dahulu kalau ada najis kena badannya, maka badannya itu yang tadinya kena najis tidak bisa suci dengan air. Caranya apa? Harus dikelupas kulitnya. Setelah itu baru badannya menjadi suci. Kalau sudah terkelupas kulitnya, bukankah itu akan sangat menyulitkan? Hadirin rahimakumullah, maka inilah keistimewaannya umat Nabi Muhammad, diberikan oleh Allah syariat yang mudah. Begitu juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan umur yang relatif pendek. Umat-umat Nabi dahulu umurnya panjang-panjang, ratusan tahun, bahkan ada yang mencapai 1000 tahun. Umatnya Nabi Muhammad, sebagaimana beliau sabdakan sendiri, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilun may yajuzu dzalik. Rata-rata umatku itu umurnya hanya 60 sampai 70 tahun, dan sedikit saja yang melebihi dari 70 tahun itu. Tetapi keistimewaan umat Nabi Muhammad, umurnya pendek, tujuannya apa? Agar kita tidak banyak melakukan kemaksiatan dan dosa di muka bumi ini. Agar apa? Agar kalau manusia berdosa, kita berdosa, disiksanya oleh Allah tidak lama-lama. Karena apa? Karena hanya sebentar melaksanakan dosa itu. Tetapi di sisi lain, umatnya Nabi Muhammad diberi waktu, usianya pendek, tetapi amal kebaikannya berlipat-lipat. Dan inilah istimewanya umatnya Nabi Muhammad. Melakukan kebaikan diberikan pahala oleh Allah berlipat ganda. Tetapi kalau melakukan kemaksiatan, melakukan dosa dan kesalahan, maka ditulis seperti apa adanya, tidak dilipatkan. Ini salah satu keistimewaannya umat Nabi Muhammad, ketika usianya pendek, tetapi saat melakukan kebaikan, maka diberikan pahala yang berlipat-lipat. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan kesempatan di bulan Rabiul Akhir, Rabiul Tsani ini, untuk lebih mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan ajaran dan meneladani akhlaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الحاذرون اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا
عنا وعن المسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.